Di mute, Engki, di mute. Oke. Nah, Bagas di mana? Masih di Kimia Farma, Bu. Ini udah di-record ya, Bu, sama Engki? Oke nih, nemu nih. Kedengeran nggak suara Bagas, Bu? Kedengeran suara saya, kedengeran nggak? Ibu, kecil suara Ibu. Gas. Ya. Denger. Kecil, Bu, kecil. Aduh. Ini udah, denger nggak? Sudah. Dengar. Ya, tapi kecil-kecil banget. Kok gue nggak denger dulu ya, guys? Baik,
Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita tunggu 5 menit lagi ya Bu ya, masih nunggu siswanya. Ibu Etin, Bu Fitria, dan Bu Tri sudah hadir ya di Zoom ini. Halo, tes. Kedengaran suaranya? Kedengeran, Pak. Baik, kita mulai aja ya. Iya, Bu. Sudah kedengaran? Nggak dengar. Headset kamu udah, Bu? Ini yang lainnya udah denger suara saya, Udah, Bu? ini udah. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ruang virtual ini dalam kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Mandala Tiara Bangsa dengan tema Halal is my way. Kita mulai kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala SMK Mandala Tiara Bangsa, Ibu Tri Sumarsi, SPD, beserta jajarannya. Yang saya hormati pemateri pada kegiatan kali ini, Ibu Apoteker Fitria Nugrahaini, MFAM, dan Ibu Apoteker Etin Diah Permanasari, PhD. Dan tak lupa untuk adik-adik peserta pada kegiatan pagi ini. Kegiatan pada pagi hari ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan oleh tim dosen Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA dan Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat UHAMKA yang bekerja sama dengan SMK Mandala Tiara Bangsa. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, sambutan, pretest, pemaparan materi pertama, pemaparan materi kedua, post-test, dan penutupan. Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Baik, terima kasih. Pada sesi selanjutnya, yakni sambutan dari Kepala SMK Mandala Tiara Bangsa, Ibu Tri Sumarsi SPD, dengan hormat kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Bagas. Suara saya terdengar jelas ya Pak Bagas ya? Suara jelas, Bu. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Coba sebelumnya Ibu mau dengar dulu nih buat anak-anak semangatnya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih semangat ya Naya untuk mengikuti kegiatan ya. Kurang lebih kemarin kalian 1 minggu telah menyelesaikan penilaian akhir semester. Ibu doakan semoga semua yang hadir di sini nanti memperoleh hasil yang maksimal ya. Amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Ibu APT Fitria Nugrahaini MFAM,
Yang kami hormati Ibu Apoteker Etin Diah Purnamasari PhD, para wali kelas, Pak Bagas, Bu Nurul Aini, Ibu Bapak semua yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya, serta anak-anak semua yang selalu Ibu banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, meskipun secara virtual, kita masih dapat bertemu dalam rangka pengabdian masyarakat dari tim dosen Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, serta Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat UHAMKA. Bu Fitri, Bu Etin, yang saya hormati, jujur ketika saya mendapatkan informasi dari Pak Bagas ya perihal kegiatan ini, saya bersyukur karena pihak UHAMKA mau mengadakan kegiatan, mau memberikan kesempatan untuk sekolah kami, khususnya untuk anak-anak kami. Sehingga saya langsung mengiyakan, apalagi dengan tema hari ini yaitu Halal is my way. Tentunya kehalalan ini sangat penting ya, baik bagi kita yang muslim ataupun yang non-muslim, di mana kita juga sudah tahu di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk makan atau minum, atau mungkin dalam cakupan luas adalah melakukan konsumsi dengan yang halal dan juga baik untuk kesehatan. Yang harus kita yakini, baik yang muslim ataupun non-muslim, apa yang Tuhan perintahkan itu tentunya baik untuk kehidupan kita. Untuk itu, Ibu menghimbau kepada seluruh peserta yang hadir ini, anak-anakku semua, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh narasumbernya nanti dengan baik, dengan penuh semangat, apalagi nanti insya Allah narasumbernya ini sangat-sangat luar biasa ya. Kalau kalian di sekolah diajarin sama ibu bapak guru, nah nanti yang akan menyampaikan materi ibu gurunya dari ibu bapak guru ya. Ya, jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, pasti akan sangat bermanfaat khususnya untuk kehidupan kita semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada pihak UHAMKA sekali lagi. Semoga ini menjadi awal untuk kegiatan-kegiatan kita yang lain yang nantinya akan mempererat tali silaturahmi kita untuk perkembangan pendidikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ibu Tri Sumarsi SPD, terima kasih atas sambutannya. Sesi selanjutnya adalah sambutan dari tim dosen yang diwakili oleh Ibu Apoteker Fitri Nugraini M.Fam. Dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bagas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Tri Sumarsi, SPD selaku Kepala SMK Mandala Tiara Bangsa, dan Pak Bagas, serta Ibu Nurul Aini, selaku wali kelas ya Pak dan Bu, dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir pada pengabdian masyarakat dari UHAMKA pagi hari ini. Saya sebetulnya yang berterima kasih Bu karena sudah diberi kesempatan bagi kami untuk menyalurkan sedikit ilmu yang kami dapatkan. Kebetulan kami berdua, Bu Etin dan saya itu juga selaku penyelia halal bersertifikat BNSP, kemudian mengelola juga Pusat Kajian Halal UHAMKA. Jadi ya karena kita berkeinginan nggak cuman buat anak-anak kuliah aja, anak SMA juga harus terpapar halal kayak gitu. Kan apalagi kalau semakin baik mulai dari dini dia tahu tentang halal, insya Allah nanti udah besar tuh bisa mendiseminasikan ke keluarganya juga kayak gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu Tri Sumarsi sudah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa memetik dari apa yang kita berikan hari ini ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat ya kan, karena kalau kita ngomongin halal itu kan nggak cuma ngomongin dunia aja, kita ngomongin akhirat juga gitu. Kita juga dapat pahala dari situ.
Terima kasih atas kesempatannya Bu Tri Sumarsi dan Pak Bagas. Saya akhiri. Kemudian nanti kita akan lanjut materi langsung ke Bu Etin terlebih dahulu, baru ke saya, seperti itu. Terima kasih Pak Bagas dan Bu Tri Sumarsi. Baik Ibu, sama-sama terima kasih atas sambutannya Ibu Apoteker Fitria Nugraheni MFAM. Selanjutnya langsung ke materi ya Bu ya, yang disampaikan oleh pemateri pertama Ibu Apoteker Edindia Permanasari PhD. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya izin menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Mandala Tiara Bangsa ya, dan juga Bapak Ibu Guru yang mungkin hadir dalam acara seminar pengabdian masyarakat ini. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Etindia Permanasari. Saya bersama dengan Ibu Fitria akan memberikan materi terkait dengan halal ya pada kegiatan pengabdian masyarakat ini. Adik-adik sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat. Baik, saya akan coba share screen ya untuk materi pertama terkait dengan halal lifestyle. Nah, adik-adikku sekalian ya, saya sapa dengan adik-adik ya, karena kan masih SMK semua, masih remaja gitu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim kita tahu bahwa perintah halal itu merupakan salah satu kewajiban yang harus kita taati ya, dan itu tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang mana Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Dan kita juga harus bersyukur untuk itu ya. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi dari ayat Al-Quran ini jelas bahwasannya memang halal menjadi salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu ya. Kemudian dari halal gitu ya, dari makanan yang kita konsumsi itu bisa mempengaruhi perilaku atau sikap kita ya sebagai seorang muslim ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa perilaku bermula dari apa yang dikonsumsi oleh kita semua ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi ya menyampaikan bahwa sesungguhnya tiadalah daging tubuh yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram kecuali api neraka yang lebih berhak baginya, niscaya akan dibakar disiksa di dalam api neraka. Jadi apa yang kita konsumsi itu bisa menentukan sikap dan perilaku kita. Maka sebaiknya ya kita memang mengkonsumsi yang halal ya, karena itu merupakan kewajiban ya, sehingga perilaku dan sikap kita juga akan mengarah kepada hal-hal yang baik ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada slide ini ya, Ibu akan menjelaskan sedikit ya terkait dengan produk dan makanan serta minuman yang mengandung etanol ya. Kita tahu etanol atau alkohol itu hukumnya adalah haram ya. Jadi berdasarkan fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 ya, yang dimaksud dengan khamar adalah setiap minuman yang memabukkan baik dari anggur maupun yang lain-lainnya, baik dimasak maupun tidak ya. Jadi ini adalah definisi terkait dengan khamar. Kemudian alkohol itu kalau kita lihat secara struktur kimia itu adalah bagian daripada etil alkohol atau etanol ya, suatu senyawa kimia dengan rumus seperti yang terlihat dalam slide C2H5OH ya. Saya tidak tahu apakah di SMK ini sudah mulai diajarkan struktur kimia ya, Ibu Tri? Sudah, Bu. Sudah ya? Oh iya. Kemudian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain etanol, astaldehyid, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat. Kemudian minuman beralkohol juga dapat didefinisikan sebagai minuman yang ditambahkan dengan etanol dan atau metanol dengan sengaja. Jadi dari fatwa MUI ini ya kita tahu ya kriteria-kriteria apa yang dimaksud dengan khamar, kemudian apa yang dimaksud dengan alkohol dan apa yang dimaksud dengan minuman beralkohol. Yang tentunya ketiga
zat atau substansi yang saya sebutkan tadi ini memang dilarang ya, karena haram hukumnya. Kemudian anjuran untuk mengkonsumsi daging yang disembelih sesuai syariah itu juga tersirat dalam Quran surat Al-An'am ya 118 ayat 118 yang berbunyi bahwa maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Jadi kewajiban kita juga ya anjuran ya untuk mengkonsumsi daging yang disembelih sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi itu merupakan salah satu kewajiban. Kemudian kalau kita lihat ya di sekeliling kita ya ada produk-produk komersil ya yang itu diperoleh dari proses fermentasi ya, bisa jadi fermentasi buah dan sayuran. Nah, kemudian timbul pertanyaan apakah produk fermentasi buah dan sayuran ini halal atau haram? Ya, jadi halalkah produk fermentasi buah dan sayuran? Nah, kalau kita lihat fermentasi itu secara proses ya merupakan proses pengubahan atau konversi zat-zat yang ada dalam medium menjadi produk-produk metabolit serta perbanyakan atau pertumbuhan sel. Jadi fermentasi ini melibatkan proses perubahan ya, yang mana dari bahan baku ya itu bisa menjadi produk-produk yang produk-produk bermetabolit ya, dan di situ juga di dalam proses fermentasi itu terlibat adanya pertumbuhan atau ya perbanyakan daripada sel-sel yang difermentasi tersebut. Nah, metabolit yang dihasilkan sekalipun bukan produk utama ya mungkin merupakan zat yang dapat menyebabkan mabuk atau khamar sehingga dapat dikategorikan kritis. Zat yang dimaksud adalah alkohol atau etanol. Artinya, apabila proses fermentasi itu menghasilkan produk samping berupa alkohol atau etanol, maka hukumnya menjadi haram ya, karena itu merupakan titik kritis ya pada produk fermentasi ini. Jadi kalau sekali lagi jika ada produk samping dari proses fermentasi itu menghasilkan alkohol atau etanol, maka tidak halal ya atau haram hukumnya ya. Kemudian akibat mengkonsumsi khamar ya ini juga disampaikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91 bahwa sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi dari ayat ini betul-betul memang kita diwajibkan untuk menghindari mengkonsumsi khamar atau alkohol ya, karena yaitu tadi ya apa yang kita konsumsi bisa menentukan perilaku atau sikap kita ya. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, contohnya khamar atau alkohol, maka ya perbuatan atau sikap kita itu bisa mengarah pada perbuatan yang bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian gitu ya. Ini berdasarkan Quran surat Al-Maidah gitu. Kemudian kalau kita sering makan sarapan pagi dengan sereal ya. Sereal itu sebetulnya adakah titik kritisnya gitu ya. Titik kritis itu artinya adalah suatu zat atau substansi yang mungkin bisa menyebabkan ya produk akhir menjadi haram. Yang tadinya mungkin dari bahan bakunya itu halal, kemudian ketika ditambahkan zat tambahan atau mungkin pada prosesnya juga melibatkan sesuatu yang diragukan kehalalannya, maka produk akhirnya menjadi haram atau tidak halal ya. Nah, itu adalah titik kritis. Nah, kalau sereal ini bagaimana? Nah, sereal ini kalau kita lihat ya dari titik kritisnya, yang pertama bahan-bahan kritis untuk sereal itu salah satunya adalah tepung ya. Jadi tepung itu harus kita telusuri ya kehalalannya. Kemudian gula ya, gula ini juga bisa menjadi salah satu titik kritis pada produk sereal. Kemudian perisa ada dua jenis perisa, ada perisa alami dan perisa artifisial. Perisa itu adalah bahan yang digunakan untuk memberikan rasa ya, gitu. Itu juga
menjadi salah satu titik kritis pada produk sereal. Kemudian pewarna juga sama, pewarna juga perlu diwaspadai kehalalannya, ya. Di samping itu ada vitamin dan mineral yang juga ini harus jelas sumbernya halal atau haram. Kemudian minyak nabati, ya, terus kemudian marshmallow, ya, kalau memang di dalam sereal itu ada marshmallow, ya. Marshmallow ini biasanya terbuat dari gelatin, dan gelatin itu biasanya banyak yang dibuat dari babi, ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang harus kita waspadai gitu, ya. Kalau itu dari babi tentu ya tidak halal gitu, ya. Kemudian untuk cangkang kapsul obat, nah untuk cangkang kapsul obat ini juga perlu dilihat lagi, ya, halal haramnya. Kenapa? Karena di dalam cangkang kapsul obat ini ada titik kritisnya juga, ya. Pada saat produsen-produsen farmasi membuat cangkang kapsul, ya, biasanya kita memilih bahan, salah satunya adalah gelatin. Nah, gelatin ini biasanya bisa terbuat dari kulit dan tulang hewan mamalia seperti sapi dan babi. Kalau misalkan terbuat dari sapi, ya tentu halal, ya. Tapi kalau terbuat dari babi, ya itulah yang membuat statusnya menjadi tidak halal atau menjadi haram, ya. Gitu. Jadi secara garis besar sumber gelatin untuk pembuatan kapsul dibagi atas gelatin tipe A yang berasal dari kulit babi dan gelatin tipe B yang berasal dari kulit dan tulang sapi. Jadi kalau gelatin tipe A dari kulit babi tentu itu tidak halal, ya, karena kita tahu babi itu adalah binatang yang dilarang, ya, untuk kita konsumsi, ya, sebagai muslim. Ya, jadi kalau misalkan gelatinnya tipe B, ya itu baru boleh kita konsumsi. Kemudian pada saat kita memilih suplemen, ya, suplemen dan obat, ya, itu juga kita perlu mencermati, ya, kehalalannya, ya. Ini ada informasi dari APPOM MUI bahwa kita bisa mencek, ya, titik kritis kehalalan produk-produk suplemen dan obat, ya. Beberapa faktor yang bisa kita lihat aspeknya untuk mencermati kehalalan suplemen dan obat itu, yang pertama adalah bahan baku, ya. Kalau bahan bakunya bersumber dari bahan yang hewan, maka harus diperhatikan, ya, apakah hewan tersebut adalah hewan yang halal, ya, atau hewan yang halal yang disembelih secara syar'i, ya. Kemudian untuk bahan tambahan juga itu harus dipastikan kehalalannya. Bisa saja, ya, misalkan contoh untuk produk obat atau suplemen yang bentuk sediaannya itu adalah tabletnya itu kan bisa dilapis dengan gelatin. Nah, tadi sekali lagi kalau gelatin itu berasal dari gelatin tipe A, maka statusnya menjadi haram, karena kita tahu bahwa gelatin tipe A itu biasanya terbuat dari babi, tapi kalau gelatin tipe B kan dari sapi gitu, ya, jadi itu halal. Kemudian untuk bahan penolong, ya, salah satunya adalah pelarut, ya. Kalau pelarutnya adalah alkohol, maka perlu dipastikan sumbernya bukan berasal dari khamer, ya. Kemudian kalau cangkang kapsul itu juga sama, karena biasanya cangkang kapsul itu terbuat dari gelatin, maka juga kita harus pastikan lagi tadi gelatinnya apakah gelatin tipe A atau gelatin tipe B. Kemudian ini terkait dengan proses produksi. Untuk proses produksi juga juga harus diperhatikan, lah, dalam satu sistem itu semuanya itu harus terkonfirmasi kehalalannya, gitu, ya. Jadi tidak hanya melibatkan tadi bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, cangkang kapsul, tapi proses produksinya juga semuanya harus memperhatikan kehalalannya. Jangan sampai ketika bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan misalkan cangkang kapsul itu semua sudah halal, tapi pada saat diolah di dalam fasilitas produksi, ternyata fasilitas produksinya itu terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram, maka statusnya menjadi tidak halal untuk produk akhirnya. Gitu. Jadi keseluruhannya itu harus diperhatikan. Gitu. Kemudian titik kritis kehalalan obat herbal, ya, sekarang obat herbal ini kan banyak sekali, ya, di pasaran, ya.
kita bisa gunakan ini untuk meningkatkan kekebalan imun ya. Selama pandemi COVID-19 kan banyak orang mencari alternatif suplemen yang bisa digunakan untuk mengantisipasi ya kita terpapar COVID gitu kan. Nah, biasanya orang-orang mencari obat herbal juga. Nah, obat herbal ini ternyata juga punya titik kritis untuk halal haramnya ya. Pada dasarnya obat herbal ini kan berasal dari tumbuhan, namanya juga herbal, tumbuhan atau rempah. Nah, tumbuhan itu kalau kita lihat dari Alpecomyini itu masuk ke dalam kategori positive list. Positive list itu adalah kategori yang memang bahan-bahan tersebut sudah jelas kehalalannya, gitu ya. Namun kita perlu memperhatikan dalam proses pengolahannya itu apakah bahan baku ya dalam hal ini adalah tumbuhan atau rempah tadi itu bisa terkontaminasi dengan bahan-bahan penolong atau bahan-bahan tambahan yang bahan-bahan penolong atau bahan-bahan tambahan itu bisa saja ya berasal dari hewan gitu kan. Nah, kalau berasal dari hewan ya misalkan terkontaminasi bahan penolong atau bahan tambahan yang berasal dari hewan, hewannya harus dipastikan apakah hewannya itu adalah hewan yang halal atau tidak. Kemudian apakah hewannya itu sesuai hewan halal, tapi apakah disembelih sesuai dengan syariat Islam atau tidak, gitu ya. Nah, kita juga tahu ya. Obat herbal yang ada di Indonesia ini kan kebanyakan juga dari luar ya. Contohnya misalkan dari Cina. Cina kan banyak sekali tuh memproduksi obat-obatan herbal dan itu juga selama pandemi COVID ini kan banyak beredar gitu ya di Indonesia dan kita juga kadang tertarik untuk mengkonsumsi ya karena kita tahu Cina kan terkenal sekali dengan herbalnya gitu ya. Nah, ternyata obat herbal dari Cina itu banyak menggunakan campuran bahan dari organ binatang buas. Nah, karena itu statusnya juga menjadi menjadi keraguan-raguan ya. Nah, kalau kita tahu keraguan-raguan itu kan kalau dalam Islam kan sebaiknya ditinggalkan gitu. Jadi sekali lagi itu menjadi titik kritis juga pada kehalalan obat herbal. Kemudian kalau obat herbal yang menggunakan cangkang sediaannya itu adalah kapsul dan kapsul itu kan kita pakai cangkang ya, cangkangnya itu juga harus diperhatikan sekali lagi kalau itu terbuat dari gelatin, ya gelatinnya harus kita tahu ini gelatinnya gelatin apa, gelatin babi apa gelatin sapi gitu ya. Kemudian fasilitas produksi ya, fasilitas produksi itu biasanya kalau obat herbal dia menggunakan fasilitas pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa jadi menerima pesanan tidak hanya dari satu perusahaan, karena itu ada kemungkinan dalam satu pabrik tersedia produk berbahan halal dan atau mengandung najis, hal ini rentan menimbulkan kontaminasi. Jadi sekali lagi fasilitas produksi di dalam produksi baik makanan ataupun dalam hal ini adalah obat herbal itu juga harus kita perhatikan ya. Jangan sampai ketika semuanya itu yang kita gunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan dan lain sebagainya itu sudah merupakan bahan-bahan yang halal, tapi ternyata kita menggunakan fasilitas produksi yang tercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal, maka statusnya yang menjadi tidak halal gitu ya untuk produk akhirnya karena ada kontaminasi di sana gitu. Jadi semuanya harus diperhatikan. Ini adalah titik-titik kritis dari kehalalan obat herbal yang saya jelaskan tadi. Kemudian barang gunaan ya, barang gunaan itu maksudnya apa? Barang gunaan itu ya barang yang bisa kita pakai atau kita gunakan, contoh kulkas, kemudian sandang ya, jadi baju, jilbab gitu kan, kemudian kaos kaki, mukena dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan alat-alat masak ya, itu apakah harus bersertifikat halal gitu ya. Jadi meski tidak masuk ke dalam tubuh seperti halnya makanan atau minuman ya, jadi barang gunaan itu harus kita cermati juga kehalalannya.
Kenapa ya? Dewasa ini produsen barang gunaan semakin peduli akan jaminan kehalalan produk mereka, terlebih dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan semua produk makanan, minuman, obat termasuk barang gunaan bersertifikat halal. Jadi sertifikasi halal ini memang sudah diatur ya di dalam undang-undang ya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Jadi semua barang yang beredar di Indonesia itu wajib bersertifikat halal, tidak terkecuali barang gunaan. Maka yang tadi saya sebutkan ya kulkas, ya baju, kaos kaki, mukena, ya apa namanya itu pun juga tidak boleh tidak bersertifikat halal gitu ya, karena semuanya harus bersertifikat halal sesuai dengan undang-undang yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Nah, ada dua kriteria barang gunaan yang bisa disertifikasi halal. Yang pertama adalah barang gunaan yang kontak langsung dengan makanan yang dikonsumsi. Hal ini karena barang tersebut dapat mengontaminasi makanan atau minuman yang sebelumnya sudah halal. Makanya tadi kita lihat di slide sebelumnya ini ada gambar wajan ya. Wajan juga harus bersertifikat halal. Alat-alat masak juga harus bersertifikat halal. Kenapa? Karena alat-alat masak ini salah satu contoh dari barang gunaan yang bisa kontak langsung dengan makanan yang kita konsumsi. Piring juga harus bersertifikat halal, gelas juga, gitu ya. Jadi itu memang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, barang gunaan berbahan dasar kulit hewan seperti tas, jaket dan sepatu, gitu ya. Atau sesuatu yang nempel ke ke kita, gitu ya. Itu juga sedapat mungkin harus bersertifikat halal. Ya, tadi ini berbahan dasar kulit hewan ya. Kulit hewannya juga hewan apa gitu ya? Apakah hewan yang diperbolehkan atau hewan yang tidak diperbolehkan, itu juga menjadi perhatian gitu ya. Jadi kita kan tidak mau juga ya pakai sepatu ya yang ternyata itu terbuat dari kulit babi gitu. Masa kita sebagai muslim mau menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit babi atau pakai tas atau pakai jaket atau pakai baju-baju yang berbahan dasar dari hewan-hewan yang tidak diperbolehkan seperti babi dan lain sebagainya, itu kan juga tidak diperkenankan ya. Maka itu menjadi hal yang harus diperhatikan juga. Ini sumbernya adalah dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia gitu. Jadi bagaimana kita tips untuk memilih barang gunaan halal? Yang pertama, pilih produk yang bersertifikat halal ya, karena kita sudah tahu ya bahwa halal itu adalah wajib untuk kita sebagai seorang muslim gitu. Jadi pada saat memilih produk apapun ya, tidak hanya makanan, minuman ya, itu kita pilih yang bersertifikat halal ya. Kemudian cari informasi dahulu terkait dengan barang gunaan yang akan dipakai, seperti penggunaan bahan-bahan yang harus terbebas dari najis. Bersikap kritis saat memilih barang gunaan, tanyakan kepada penjual tentang bahan yang digunakan dalam produk. Jadi jangan merasa sungkan atau malu ya kalau kita mau bertanya-tanya ya sesuatu ya tentang produk yang akan kita gunakan ya, karena itu adalah hak kita sebagai konsumen ya. Jadi kita sebagai konsumen punya hak untuk tahu apakah bahan-bahan yang digunakan dalam produk ini merupakan bahan yang halal atau tidak gitu. Kemudian belajar mengetahui ciri-ciri barang gunaan yang menggunakan bahan najis, misal penggunaan kulit babi ditandai dengan adanya bintik titik 3 yang berkumpul saling berbenturan dan membuat satu kumpulan. Ya, jadi ini ada ciri-cirinya ya. Gitu. Jadi ini adalah tips memilih barang gunaan halal. Demikian ini untuk materi pertama terkait dengan halal lifestyle. Jadi halal yang harus kita jadikan guidance ya dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dalam kita mengkonsumsi makanan maupun minuman, tapi juga dalam keseharian kita, termasuk bagaimana kita memilih pakaian, kemudian bagaimana kita memilih barang-barang yang akan kita gunakan ya, kulkas atau misalkan
alat masak dan lain sebagainya, itu pun juga tidak terkecuali harus kita perhatikan ya kehalalannya. Demikian dari saya, mungkin bisa langsung disambung oleh Ibu Fitria selaku pemateri kedua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana Pak Bagas? Baik, Ibu Apoteker Etindia Permanasri PhD, terima kasih atas pemaparannya. Sebelum kita lanjut ke materi kedua, teman-teman dan adik-adik sudah diisi link pretestnya belum? Yang sudah diberikan oleh kelas, sudah diisi. Yang belum, silakan mengisi ya. Ayo, ditunggu untuk mengisi link pretestnya karena baru 11 orang. Ya. Baik, sambil kita mengisi link pretestnya, kita lanjut ke materi yang kedua, ya Bu ya. Untuk tanya jawab di akhir aja Bu ya. Iya, setelah ini boleh kok Gas tanya jawab. Yang bertanya nanti dapat apa Gas? Oke, dapat nanti saldo OVO. Betul. Saldo OVO 20.000. Terserah mau OVO, mau GoPay, mau ShopeePay, terserah adik-adik pilih ditransfer di mana. Ya, jadi terus ya lanjutin pendengarannya untuk materi kedua. Baik, langsung aja untuk pemateri kedua pada Ibu Apoteker Fitria Nugraini M.Farm, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Bagas atas kesempatannya. Mudah-mudahan adik-adik masih semangat ya. Saya nggak mau terlalu dalam, tapi Anda tahu ya harus tahulah kayak gitu. Apa aja sih titik kritis halal pada produk kosmetik. Nah, produk kosmetik ini kan kita nggak cuman cewek aja yang pakai. Cowok-cowok semua pakai sabun kan? Nah, sabun, shampoo itu juga termasuk produk kosmetik. Kemudian kalau yang cowok-cowok juga pakai pomade. Nah, pomade itu juga termasuk produk kosmetik. Jadi nggak hanya cuman yang adik-adik yang cewek-cewek aja nih yang pakai kosmetik kayak gitu. Kemudian kosmetik itu apa? Kosmetik itu bahan atau campuran seperti yang Anda lihat ya, baik digosok, dilekatkan, dituangkan ya. Kemudian terkena badan atau bagian dari kita, dari manusia. Fungsinya untuk membersihkan, kayak shampoo. Kemudian memelihara, menambah daya tarik. Itu yang kosmetik-kosmetik kayak lipstick, ya. Kemudian atau mengubah rupa. Dan tidak termasuk golongan obat. Itu yang disebut dengan kosmetik. Kemudian aneka bentuk kosmetik, ada bedak, ada lotion, ada krim, ada gel, semua sudah tahu kan? Kemudian yang dalam bentuk padat atau solid itu ada sabun, seperti yang tadi saya bilang. Kemudian ada lipstick, ada lip gloss. Kemudian yang jadi pertanyaan, halal nggak sih? Shampoo, sabun, kemudian bedak. Kalau misalkan adik-adik yang cewek pakai bedak, pakai sunscreen, nah itu halal apa enggak? Apakah hakikat kecantikan bagi muslimah? Semestinya bukanlah kecantikan fisik yang kita agung-agungkan, tetapi kesolehan dan kelembutan hati yang terpancar dari jiwa yang diberkahi oleh Allah. Itu yang seharusnya diutamakan. Kemudian titik kritis bahan haram, potensi masuknya bahan haram pada kosmetik apa saja? Yang pertama ada ekstrak plasenta. Di sini ekstrak plasenta itu organ khusus yang terbentuk di sekitar janin dalam rahim. Efeknya bisa mencegah penuaan kulit. Intinya itu pasti kalau kosmetik-kosmetik kayak gini itu untuk anti-aging. Mencegah penuaan, mengatasi keriput. Nah, pemakaiannya di hand and body lotion yang perlu diwaspadai. Bahannya bisa dari plasenta babi, sapi, maupun plasenta manusia. Ya, contohnya ini merek-merek yang dari luar negeri. Kemudian cairan amnion. Cairan amnion itu cairan ketuban yang berada di sekitar mana? Yang berada di sekitar janin dalam kandungan. Fungsinya itu aslinya untuk melindungi janin dari benturan fisik. Ya, berfungsi pula sebagai pelicin atau lubrikan pada saat janin dilahirkan. Tapi ada yang menggunakan amnion ini untuk melembabkan lagi, melembutkan lagi, mencegah keriput. Fungsinya mirip dengan plasenta. Pemakaiannya terbatas pada
ada pelembab, lotion, shampoo, serta perawatan kulit dan kepala. Ya, bahannya bisa dari amnion sapi, babi, maupun manusia, itu nggak boleh. Kemudian kolagen. Kolagen itu apa sih? Protein. Protein di hewan. Dia itu bening, kekuningan. Nah, bila kena panas akan mencair menjadi cairan yang agak kental seperti lem. Fungsinya buat apa kolagen ini, Mbak? Mas, fungsinya ini buat anti-aging. Anti-aging itu anti penuaan. Pokoknya semua yang seperti ini tuh buat anti-aging. Kemudian pemakaiannya pada lipstick, hand and body lotion, terutama pelembab. Kemudian bahannya pasti hewani, yaitu sapi, babi, atau kambing. Bisa aja organ manusia. Kemudian, kok nggak mau turun? Sebentar. Nggak mau turun ya, guys? Mungkin dicoba keluar dulu, Bu, dari Saya PPT. stop share dulu ya. Iya. Sudah kelihatan, Ibu? Oke. Kemudian elastin. Elastin itu apa sih? Elastin itu jaringan ikat kulit. Ya, selain kolagen. Fungsinya sama. Dia untuk anti-aging. Pemakaiannya pada pelembab atau moisturizer, lipstick, facial, kemudian body lotion. Nah, bahannya sama dengan yang tadi, baik pada sapi, babi, kambing, biri-biri, serta bahan dari organ manusia. Kemudian ada allantoin. Allantoin merupakan senyawa organik dan alami yang populer dipakai sebagai bahan kosmetik. Fungsinya untuk mempertahankan kelembaban dan kelembutan kulit. Pemakaiannya krim pelembab, ada lipstik, kemudian obat bisul, luka bakar, ada di deodoran. Bahannya hewani. Itu dari sekitar janin pada mamalia. Mamalia itu sudah tahu kan? Kemudian air seni anjing, cacing tanah. Kalau bahan nabati, dia allantoinnya itu dari butiran gandum. Kemudian ada gliserin. Gliserin semua sudah tahu, udah pernah lihat ya. Gliserin itu ada di hand and body lotion, ada di sabun mandi, ada di face masker, ada di pelembab, ada di sunblock, sunscreen, lipstick, lip gloss. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk melembabkan, menjaga kelembutan, kehalusan kulit, ya kan? Bahannya jika dari hewan itu dari sapi dan dari babi, kemudian bahan nabati dari kelapa, dari sawit dan lain-lain. Kemudian ada vitamin. Umumnya pada hand and body lotion, vitamin ini dia punya sifat yang tidak stabil, sehingga harus distabilkan dengan bahan pelapis atau coating agent. Nah, bahan pelapisnya ini, bahan yang sering dipakai diantaranya adalah gelatin, karagenan, gum, atau pati termodifikasi. Nah, jika pakai gelatin, harus dipastikan asal hewannya dari mana. Kemudian hormon. Ada hormon estrogen, hormon melatonin. Fungsinya sama sebagai anti-aging. Ya, masalahnya hormon-hormon tersebut adalah animal origin hormone, hormon yang berasal dari hewan. Harus dipastikan apakah hormon yang dipergunakan berasal dari hewan halal atau haram. Kemudian ada AHA, alpha hidroksi asid. Di sini dia fungsinya juga sama sebagai anti-aging, kemudian mengurangi keriput. Kosmetik yang menggunakan AHA akan membuat kulit terasa lebih halus, kenyal. Kemudian masalahnya adalah dalam pembuatannya senyawa ini kadang menggunakan media yang berasal dari hewan. Maka harus dipastikan apakah si medianya yang digunakan itu adalah hewan halal atau hewan haram. Ya, senyawa AHA ini banyak macamnya. Salah satunya adalah asam laktat. Kemudian ada ketentuan hukum.
kosmetik yang mengandung alkohol atau etanol. Seperti yang adik-adik ketahui, kalau alkohol atau etanol dimasukkan ke dalam obat atau kosmetik itu buat apa? Untuk meningkatkan kelarutan obat. Kan ada obat-obat yang nggak larut pakai air. Ya, kan maka ditambahkan etanol atau alkohol, tapi secukupnya. Jadi, penggunaan alkohol atau etanol pada produk kosmetik itu sebetulnya tidak dibatasi kadarnya. Selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri Hammer dan secara medis tidak membahayakan. Jadi bukan berarti kosmetik yang pakai alkohol itu haram. Enggak. Ya, kalau fungsinya bukan sebagai memabukkan, itu boleh karena dia fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan harus dipastikan bahwa etanolnya harus berasal bukan dari industri Hammer. Kemudian titik kritis kehalalan. Sebentar ya. Kemudian ada titik kritis kehalalan dilihat dari sisi tembus airnya. Sudah banyak saat ini kosmetik yang diciptakan anti air. Hal ini untuk menjaga kosmetik tahan lama. Ya kan? Penting bagi muslim untuk memperhatikan hal tersebut. Kemudian, jangan sampai ada penggunaan kosmetik yang membuat anggota tubuh kita ini tertutup sehingga tidak dapat tembus air. Kemudian pada saat berwudu air tidak mengenai anggota tubuh. Itu yang paling membahayakan. Wudu kita jadi nggak sah kayak gitu. Salah satu produk yang sering kali dibuat water resistant adalah eyeliner. Nggak eyeliner aja ya, sekarang banyak kayak sunblock itu juga dibuat water resistant. Kemudian lipstick juga dibuat anti air kayak gitu. Maka perlu dilakukan uji tembus air. Kemudian halal friends, sudahkah kamu halal cek kosmetik kamu? Tentu hal ini akan sulit jika hanya mengandalkan ingredients atau bahan-bahan yang tercantum. Yang perlu diperhatikan adalah apakah produk kosmetik kalian sudah berlogo halal. Kemudian ada 6 cara memilih kosmetik halal, yaitu menggunakan produk kosmetik yang berlogo halal MUI. Kemudian memperhatikan komposisi bahan utama. Kemudian tidak selamanya produk yang 100% alami itu halal. Untuk logo halal itu, sekarang ada logo halal selain dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu dari BPJPH, Badan Penjamin Produk Halal. Kemudian harus memiliki izin edar dari Badan POM, dan ada nama alamat produsen yang jelas serta dapat dihubungi, serta hindari produk yang komposisinya terindikasi non-halal. Mari kita antar keluarga kita ke surga dengan tidak mengkonsumsi dan memakai kosmetik haram. Demikian presentasi tentang titik kritis halal kosmetik pada kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah diterima oleh adik-adik semuanya. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas Ibu Fitri Nugrahini FM terkait materi yang sudah disampaikan. Dari adik-adik, ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Kalau tidak ada, boleh kasih pertanyaan aja Pak Bagas. Oh, boleh Bu. Dipersilakan. Ya, kenapa Ibu? Saya boleh nanya Bu? Oh boleh Bu, silahkan. Boleh, silakan. Ya, saya ke Ibu Etin ya. Oh iya. Ya Bu, yang pertama tadi. Gini Bu, kan tadi barang-barang misalnya gini Bu, kita yang umum aja ya Bu, yang di awam di masyarakat itu bukan ya tape gitu ya Bu ya, tape. Tape itu kan bahan bakunya halal Bu, dari singkong atau dari beras ketan gitu ya Bu ya. Nah itu bagaimana Bu, itu kan sistem dihasilkan secara fermentasi Bu, secara fermentasi ya. Nah itu dari fermentasi itu akan mendapat
produk sampingannya itu etanol, Bu. Ya kan kalau dinyatakan apa sih kalau udah jadi tape itu kan udah lembek gitu ya, otomatis sudah mengandung alkohol, Bu. Itu bagaimana, Bu? Boleh dimakan halal atau tidak, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Guru. Ibu siapa, Ibu? Dibayar dah, Bu. Oh iya, Ibu Einah ya. Untuk tape kan itu merupakan salah satu produk yang dibuat dari proses fermentasi. Nah, yang saya tahu berdasarkan kesepakatan para ulama di MUI, di Majelis Ulama Indonesia, itu untuk tape itu boleh hukumnya, Bu, karena walaupun produk sampingnya adalah alkohol atau etanol, tapi dia tidak memabukkan gitu. Jadi secara hukum itu boleh. Itu tidak haram, Bu. Jadi untuk tape itu tidak apa-apa. Apakah ada batas presentasinya, Bu? Kalau batas presentasinya berapa persen gitu, boleh halal masih halal gitu? Karena tape kan kalau bisa bantu nggak, Bu? Berapa persen ya, Bu, ya untuk batas alkohol ya, Bu Fit? Kalau kemarin menurut Majelis Ulama Indonesia, Ibu, untuk tape sendiri memang halal karena dia tidak memabukkan, artinya batasnya kurang dari 2% seperti itu. Kurang dari 2%. Iya. Karena kan gini, Bu, kalau tape itu makin lama didiamkan kan itu kadar alkoholnya makin tinggi gitu ya, Bu ya. Berarti sebaiknya kalau dimakan tape jangan terlalu lembek gitu ya, Bu ya. Betul, Ibu. Jadi dia pokoknya jangan sampai memabukkan seperti itu. Prinsip dari kemarin para ulama seperti itu hukumnya. Jadi 2% ya, Bu, batasnya kira-kira gitu ya, Bu ya. Betul, Ibu. Nah, jadi secara visual pokoknya jangan, secara visual kan nggak mungkin, Bu, kita ke lab berapa persen gitu ya, Bu ya. Jadi secara visual jangan terlalu lembek gitu aja kali ya, Bu ya. Iya. Sepanjang nggak memabukkan, Bu Enah, sepanjang nggak memabukkan itu tidak apa-apa untuk kita konsumsi. Karena pada produk obat itu, misalkan kita mau bikin obat yang sediaannya namanya eliksir, ya kan ada sirup itu kan larutan ya, Bu. Kemudian ada eliksir. Nah, eliksir itu dalam proses pembuatannya kita kadang menggunakan pelarut alkohol juga untuk membantu kelarutan zat aktif. Itu diperbolehkan juga gitu, sepanjang tidak melebihi batas yang diharamkan. Kemudian juga pada saat diminum juga tidak memabukkan kan, karena itu tujuannya adalah untuk terapi atau obat-obatan gitu. Boleh satu lagi, Bu? Iya, silakan. Tadi menyinggung tentang apa sih seperti di sereal gitu ya, Bu ya. Iya. Perisa dan bahkan di makanan gitu, Bu ya. Itu ada titik kritisnya juga ya, Bu ya? Iya, ada titik kritisnya, Ibu. Gimana ya, Bu ya? Apa sih secara visual gitu titik kritisnya apa sih tanda-tandanya itu, misalnya di perisa atau di zat warna gitu. Zat warna makanan terutama ya, Bu ya, biasanya ya. Kalau kita lihat secara visual, artinya kalau kita lihat atau mendeteksi dari pengamatan mata kita terhadap produk akhir, tentu ya kita akan kesulitan ya kalau kita mau mengamati gitu ya, kira-kira ini ada produk-produk yang haramnya atau tidak, ya kita baca di kemasannya, Bu, ingredients-nya itu apa aja gitu. Kalau ada ingredients yang kiranya meragukan gitu ya kita bisa browsing. Nah, sekarang kan kita bisa buka nih, Bu, website MUI ya. Di situ nanti kita bisa masukkan nama zat atau substansi ya yang kiranya kita nggak paham gitu ya, untuk kita tahu dia halal atau haram gitu. Jadi kalau pada saat kita lihat di kemasan ada ingredients yang mencurigakan, yang suspicious gitu ya, kita bisa langsung lari ke website MUI, kita cek apakah dia itu halal atau haram. Kalau ternyata mungkin halal ya berarti kita masih bisa makan sereal itu, tapi kalau ternyata dia masuknya ke dalam yang dilarang atau haram, ya kita tentu ya hindari untuk mengkonsumsi sereal. Ada yang lain? Terima kasih, Bu. Terima Atas kasih juga pertanyaannya, Bu. pertanyaannya. Nanti saya Terima nanya. Bagus, silakan. Baik, terima kasih, Ibu. Selanjutnya dari
siswa ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi kuis. Nah, ini yang berhadiah nih, ditunggu-tunggu ya. Nanti akan ada 5 pertanyaan yang saya berikan. Nanti ada Bu Fitria dan Bu Etin untuk memilih jawaban. Apakah jawaban dari adik-adik benar atau enggak. Oke, kita lanjut aja ke sesi kuisnya ya. Oke, didengarkan untuk pertanyaannya. Kalau perlu digedein suara saya gitu kan, atau dicatat ya. Oke, pertanyaan pertama. Oke, yang nanti bertanya tolong hasrain ya, yang ada di menu Zoom-nya, nanti saya akan izinkan untuk menjawab. Oke, pertanyaan pertama, kosmetik yang mengandung gliserin halal atau tidak? Silakan diaktifkan raise hand-nya. Kosmetik yang mengandung gliserin itu halal atau tidak sih? Yo. Ayo jawab aja Kalian adik-adik, bisa raise jangan hand. takut salah. Ya, sebutkan nama jangan lupa ya sama kelas. Nanti kalau salah pasti dibenerin kok. Yo. Halal atau tidak? Ayo, itu jawabannya apa? Halo, ayo. Langsung Siapa? tunjuk aja, guys. Jawab. Fitria gimana? Ditunjuk aja Ya, kali Fitria Pak. silakan. Ya, Fitria silakan. Sudah raise hand. Silakan, Haram. Dek. Maksudnya ada titik kritisnya. Apa, Mbak? Apa? Ada titik kritisnya berarti bisa halal. Itu Bisa halal jika, jadi gini kan, kalau ada gliserin itu kan memang titik kritis. Gliserin itu titik kritisnya, jadi harus dipastikan bahwa si gliserinnya berasal dari hewan. Kalau dari sapi atau dari kambing itu harus disembelih menyebut nama Allah. Ya, halal jika seperti itu. Jika dia tidak ada keterangan dia apa namanya disembelih bagaimana, itu pasti si MUI saat apa namanya saat audit tidak meloloskan kosmetik tersebut. Jadi paham ya adik-adik semuanya. Mbak Fitria dapat mau OVO atau GoPay? Nanti langsung japri Pak Bagas ya nomornya ya, mau dikirim kemana. Oke, Mbak Fitria udah dapat tuh 25.000 saldo Ya. OVO. Next, siapa lagi, guys? Ya, pertanyaan kedua, didengarkan baik-baik ya. Nanti yang bisa langsung angkat tangan ya, atau aktifkan fitur raise hand-nya. Pertanyaan kedua, jaket yang berasal dari hewan halal atau tidak? Silakan. Oke, jaket yang berasal dari hewan halal atau tidak? Aktifkan fitur raise hand-nya. Oke, Nurul Hasana, silakan, Dek. Tergantung dari bahan hewan tersebut. Apabila dari bahan hewan yang haram, maka hukumnya haram. Kalaupun dari bahan yang halal, hukumnya halal. Ya, dari hewan yang haram pasti halal, pasti haram. Ya, tapi kalau dari sapi maupun dari kambing atau pokoknya hewan-hewan yang halal, tapi harus dipastikan juga disembelihnya menyebut nama Allah apa enggak. Jadi sampai kayak gitu. Ya, paham ya? Selamat Mbak Nurul Hasanah, japri Pak Bagas, nanti ditransfer kemana terserah. Kemudian, siapa lagi, Gas? Next, Oke, pertanyaan. baik. Pertanyaan ketiga. Ya. Sediaan eliksir halal atau tidak? Yang mau menjawab, silakan aktifkan fitur raise hand. Sediaan eliksir halal atau tidak? Tadi sudah dibahas, ayo. Ayo pada nggak mau rezeki nih. Ayo, masih bingung kayaknya, Bu. Tadi sudah dibahas, ayo. Sediaan eliksir yang sering kita buat praktikum. Ayo tuh, Bu Jubed udah ngeliatin tuh. Ayo. Ayo, halal atau tidak sediaan eliksir? Ini pada nggak Ayo, mau siapa rezeki lagi? beneran. Nah, Oh, tuh iya, kita. Geta. Geta, silakan menjawab. Selama apa namanya, misalnya kayak yang tadi Bu Jube tanya, selama misalnya kayak tape deh, selama tapenya nggak memabukkan itu masih dianggap halal. Tapi kalau nanti kayak kadar alkoholnya udah lama-lama semakin naik, itu ntar
udah haram, udah nggak bisa dikonsumsi. Jadi gini Mbak Geta, kalau untuk eliksir, etanolnya itu sendiri yang pertama harus dipastikan dari industri non-hammer. Ya. Kemudian kalau eliksir pasti dia pelarutnya nggak banyak-banyak dan fungsinya hanya untuk melarutkan. Pasti industri farmasi sudah tahu seperti itu. Selamat Mbak Geta. Mbak Geta dapat 25.000 saldo GoPay. Next Bagas. Nanti japri Pak Bagas ya sekarang ya. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Nah, makanan yang berasal dari hewan yang halal itu seperti apa? Makanan yang berasal dari hewan yang halal itu seperti apa sih? Silakan yang mau menjawab, aktifkan fitur raise hand ya. Tinggal 2 pertanyaan lagi nih. Ayo. Ayo. Ayo siapa? Silakan. Aktifkan fitur raise hand ya. Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Tadi, makanan yang berasal dari hewan yang halal itu seperti apa? Ayo, Dek. Yo. Nggak apa-apa kayak teman-teman kalian aja tadi dulu. Apa salah? Ini siapa yang pertama nih? Ada 2 nih, Bu. Fatika yang pertanyaan keempat, Kartini pertanyaan kelima. Udah. Oke, Fatika Farhana, silakan menjawab, Dek. Yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Betul. Hewan yang terdapat pada Al-Quran kecuali babi, ya, dan menyebut nama Allah. Selamat Mbak Fatika, langsung japri Pak Bagas. Kemudian pertanyaan kelima, Bagas apa Bagas? Dijawab Kartini. Oke, pertanyaan kelima, kimchi, ya. Kimchi makanan Korea ya, itu halal atau haram? Mbak Kartini, silakan mencoba menjawab. Karena tadi udah raise hand, jadi halal. Soalnya kan nggak ada mengandung alkohol ya. Oke, Mbak Kartini, jadi si kimchi ini meskipun dia difermentasi, dia mengandung alkohol tapi dikit banget dan tidak memabukkan. Seperti itu. Jadi kimchi boleh dimakan. Ya, seperti ini ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, saya bisa mengakhiri ya Pak Bagas. Terima kasih. Ada link post-testnya dulu Ibu. Ada link post-testnya dulu, link post-testnya. Oh iya, nanti saya kirim dulu aja sebentar ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah mengizinkan kami untuk pengabdian masyarakat di sini. Terima kasih ibu-ibu guru yang sudah hadir pada pengabdian masyarakat dari UHAMK pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian sampai ketemu lagi pada pengabdian masyarakat berikutnya dengan tema yang berbeda, insya Allah. Silakan Pak Bagas. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, Bapak dan Ibu guru yang sudah datang pada acara Zoom meeting kali ini. Saya sebagai MC undur pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Untuk yang tadi bisa menjawab bisa PC saya ya. Fitria ya, Nurul, Geta. Betul. Kemudian nanti ada link post-testnya, nanti saya kirim di wali kelas ya, silakan diisi. Baik Ibu, saya tutup dan akhiri Zoom kali ini ya Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.